Kembali di presisi utama pemirsa untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat sore pemirsa, menemani aktivitas Anda pada sore hari ini kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas menjelang jam pulang perkantoran pada sore hari ini, tepatnya di Simpang PGC Celilitan, Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini pemirsa memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dari berbagai arahnya, baik dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Kramat Jati sudah terpantau cukup padat. Memang perlambatan kecepatan kendaraan dan antrian ini terjadi menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, dan selepas dari traffic light juga memang mengalami perlambatan kecepatan kendaraan imbas dari banyaknya angkutan umum pada median jalan yang memarkirkan kendaraannya maupun banyaknya aktivitas dari para pedagang di median jalan yang menjadi salah satu faktor terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk cukup berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas dari masyarakat ini menjadi salah satu hal yang menjadi bisa jadi Anda harus berkonsentrasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Dan berikutnya kondisi lalu lintas dari arah Kalibata yang akan menuju berbelok ke arah Meijen Sutoyo maupun dari arah sebaliknya yakni dari Meijen Sutoyo yang akan menuju ke Dewi Sartika maupun Kalibata juga pada sore hari ini mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dan antrian pada traffic light berkisar 200 meter di belakang traffic light. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan yang menjadi salah satu faktor adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhenti tepatnya di belakang garis stop dikarenakan di sana ada hak bagi para pejalan kaki pemirsa. Dan kemudian dari arah Kalibata yang maksud kami situasi lalu lintas dari arah Condet yang akan menuju ke arah Kalibata maupun yang akan berbelok menuju ke arah Meijen Sutoyo juga masih terpantau cukup ramai dan lancar. Memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, namun selepas dari traffic light masih dapat melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan harap bagi Anda pengendara untuk selalu tertib dan selalu mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda pulang kantor nanti. Dan untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat sore dan salam presisi. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Aibtu Wiono, seorang anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Bantar Bolang, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah, berpartisipasi dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Pemalang dengan mendesain sebuah alat yang berfungsi untuk mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Aibtu Wiono adalah anggota kepolisian yang berdinas di Polsek Bantar Bolang, Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah. Sesuai dengan slogan Polri melayani masyarakat, Aibtu Wiono juga ikut berpartisipasi dalam penanganan masalah sampah di Kabupaten Pemalang. Ia mendesain sebuah alat yang berfungsi mengubah sampah organik dan anorganik menjadi liquid smoke. Aibtu Wiono mengatakan dirinya mendesain sendiri alat yang ia sebut Win-in-C Reactor setelah sebelumnya berdiskusi tentang penanganan masalah sampah dengan kepala desa setempat. Awalnya Kades setempat hanya menginginkan alat untuk mengolah asap pembakaran sampah organik menjadi liquid smoke pengganti pestisida, namun akhirnya Aibtu Wiono juga mencoba membuat alat yang dapat mengubah asap pembakaran sampah tanpa pilah menjadi liquid smoke, agar dapat turut berpartisipasi dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga yang kini sedang ditangani pemerintah Kabupaten Pemalang. Berbekal ilmu yang didapat semasa mengenyam pendidikan di Sekolah Teknik Mesin, ditambah mencari informasi terkait cara kerja mesin insinerator dan reaktor di internet, Aibtu Wiono memberanikan diri untuk mendesain alat tersebut.
Aibto Wiono mengatakan pembakaran sampah organik menghasilkan biokarbon dan asap pembakarannya menghasilkan liquid smoke yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pestisida. Sedangkan liquid smoke dari pembakaran sampah tanpa pilah atau anorganik dapat dimanfaatkan untuk mengurai amoniak dan membersihkan kotoran di kandang peternakan ayam. Aibto Wiono mendesain sendiri alat pengolah sampah tersebut dan merakitnya bersama karyawan di bengkel las miliknya di Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang. Proses perakitan wind insireaktor ini memakan waktu selama 1,5 bulan. Lamanya proses pengerjaan disebabkan karena Aibto Wiono masih terus melakukan penyempurnaan selama perakitan berlangsung. Dengan beberapa akhir-akhir tahun ini, 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, Pemalang selalu bermasalah dengan masalah sampah. Jadi akhirnya saya browsing-browsing, cari info, kita cari negara-negara yang maju pengolahan sampah, kita cuplik alat-alat itu, terus sedikit-sedikit kita bikin seperti ini jadinya. Awalnya kita bertemu, terus ngobrol sama Pak Kades Penggarit, Pak Imam Wibowo. Saya ditanya kalau bikin seperti alat untuk sampah ini gimana Mas Wi, ya gitu ya. Akhirnya sudah, oke Pak Lurah, saya minta waktu 24 jam, besok malamnya saya ketemu Pak Lurah lagi. Udah Pak, saya bikinkan, hanya seperti itu awalnya. Saya kebetulan backgroundnya STM Mekanik Umum, jadi emang saya dulu waktu STM itu magang 9 bulan di konstruksi. Jadi hasil dari pembakaran sampah ini, pembakaran sampah tanpa pilah, untuk mengurangi karbon ke udara bebas, kita tangkap asap panas itu menjadi liquid smoke, asap cair. Nah, hasil panasnya pembakaran sampah tanpa pilah ini kita kasih tabung reaktor. Nah, panasnya kita manfaatkan untuk membakar tabung reaktor dan menghasilkan biokarbon dan liquid smoke untuk pertanian dan peternakan. Itu kalau yang untuk hasil liquid smoke dari pirolisis tabung reaktor itu untuk penyemprotan tanaman, itu untuk menghalau serangga, itu sudah dibuktikan. Kalau yang liquid smoke asap cair dari sampah campur tanpa pilah, itu untuk pengurai amoniak di kandang ayam di Desa Penggarit sudah dilaksanakan. Kemarin juga sudah panen, alhamdulillah, dan hasilnya sehari biasanya mati 15, setelah pakai liquid smoke hasil sampah campur ini jadi 2 atau 3. Jadi kemarin kalau di persentase 1,2% yang mati. Kalau alat buatan kita ini selama ini kerja 1 dump truck isi 8 meter kubik, kurang lebih kita kerjakan 5 jam. Sementara itu, Kades Penggarit Imam Wibowo mengatakan alat pengolah sampah yang dibuat Aibto Wiono sudah di-launching oleh pemerintah Desa Penggarit tanggal 15 Juli 2024 lalu dan akan dikelola oleh BUMDes untuk mengolah sampah yang ditampung di tempat pembuangan sementara Desa Penggarit. Ditemui di tempat yang berbeda, Kapolres Pemalang AKBP Yupan Fatika Handiska Aprilaya mengatakan, wind insireaktor adalah salah satu solusi Kabupaten Pemalang dalam menghadapi permasalahan sampah. Selain untuk mengatasi keterbatasan daya tampung TPA, serta meningkatnya jumlah sampah akibat bertambahnya jumlah penduduk, wind insireaktor juga menghasilkan liquid smoke yang memiliki nilai ekonomis. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Championship Kapolri Cup 2024 dengan melibatkan ratusan peserta dari dalam hingga luar negeri dalam rangka Hari Bayangkara ke-78. Bertempat di Gedung Sumardi Korps Brimob Polri, Cikeas, Jawa Barat, gelaran kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 resmi dibuka oleh Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, mewakili Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dengan pembukaan gong sebagai simbol. Diikuti sebanyak 145 peserta yang terbagi dalam 3 kelas, yakni 29 tim pada kelas internasional, 25 tim pada kelas ASEAN, dan 36 tim pada kelas nasional. Dengan melibatkan atlet-atlet terjun payung dari TNI, Polri, masyarakat umum, dan atlet terjun payung dari 10 negara Asia dan Eropa.
di antaranya Australia, Singapura, Tiongkok, Thailand, Malaysia, Jepang, Amerika, Rusia, Korea Selatan, dan Republik Ceko. Dan pas Gegana Korbrimob Polri, Brigjen Pol Reza Arif Dewanto selaku Ketua Penyelenggara mengatakan bahwa kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Championship Kapolri Cup 2024 ini merupakan kejuaraan internasional pertama yang dilaksanakan di Indonesia. Kejuaraan indoor skydiving ini adalah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan Polri, dalam ini Korbrimob, bersama dengan Komite Terjun Payung FASI dan PTP Polri. Ini adalah kejuaraan internasional yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Dan ini diikuti oleh juara-juara dari beberapa negara. Dan kita berharap kejuaraan ini Indonesia bisa meraih juara umum dan memperbaiki ranking atau peringkat di dunia internasional. Pada kesempatan ini, Ketua Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia atau FASI, Irfan Suladri, sangat mengapresiasi adanya kegiatan kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 ini dan berharap agar gelaran ini bisa berjalan dengan lancar. Komite Terjun Payung Federasi Aerosport Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat Hari Bayangkara kepada Polri. Kemudian yang kedua tentunya ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kapolri atas terselenggaranya kejuaraan internasional indoor skydiving Kapolri Cup 2024 ini, yang mana kejuaraan internasional untuk indoor skydiving ini merupakan pertama kali di Indonesia. Para peserta nasional dan internasional antusias mengikuti kejuaraan internasional Indoor Skydiving Kapolri Cup 2024 ini, dan mereka mengatakan bahwa ajang kejuaraan ini juga sebagai tempat untuk berbagi keahlian dan kemampuan antar tim terjun payung sedunia. Kejuaraan internasional Open Indoor Skydiving Kapolri Cup tahun 2024 mengusung tema sportivitas dan berprestasi untuk Indonesia Emas dan diselenggarakan selama 5 hari mulai tanggal 17 hingga 21 Juli 2024. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, spekulasi lama soal siapa pendamping Donald Trump sebagai cawapres Partai Republik akhirnya terjawab dengan pemilihan Senator J.D. Vance. Informasi setelah jeda berikut ini.